Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursidul Alimah dengan NIM E1E021260. Di sini saya sebagai ketua dari produk Lalabi atau bola-bola ubi. Nah, jadi sebelum Kenapa harus bola-bola ubi? memulai usaha ini, kami sebelumnya memiliki beberapa opsi untuk ditekuni dalam bidang usaha kewirausahaan ini. Yang pertama ada jilbab square, nah itu, dan yang kedua ada salad buah, dan yang ketiga itu ini bola-bola ubi ini. Nah, untuk setelah kami diskusikan bersama dengan anggota yang lain, akhirnya kami memutuskan untuk memilih bola-bola ubi sebagai produk yang kami tekuni. Karena untuk opsi yang pertama yaitu jilbab square itu dia lebih terkesan mahal. Kemudian untuk pasarnya juga sangat terbatas karena yang menggunakan jilbab itu hanyalah wanita, dan mereka juga sangat pemilih dalam hal fashion gitu. Nah, untuk opsi kedua yaitu salad buah, di sini kesulitannya adalah menjaga kesegaran buah dan juga menjaga kualitas dari buah yang kita gunakan, karena dalam memilih buah itu tentunya sangat random ya, karena tidak semua buah itu sama manisnya gitu. Kemudian kesulitan berikutnya adalah di menjaga kesegarannya, karena buah itu cepat busuk begitu. Nah, kebetulan kami semua ini memang mahasiswa yang mayoritasnya adalah ngekos, maka tidak ada tempat untuk menyimpan buah agar tetap segar gitu, misalnya di kulkas, freezer dan sebagainya. Dan setelah melakukan rembuk dan diskusi, akhirnya kami memilih untuk membuat produk Lalabi atau bola-bola ubi dengan pertimbangan harga bahan baku yang murah, karena memang ubi di sini adalah komoditas gitu, jadi harganya lumayan murah. Kemudian bahan yang lain juga tidak terlalu mahal, misalnya saja gula merah. Mungkin yang agak mahal itu di coklat dan juga isian selainya gitu. Usul nama Lalabi itu dari mana sih? Awalnya nama produk kami yaitu adalah Bobi Cok atau bola ubi coklat. Namun setelah melakukan diskusi, akhirnya kami merevisi, kemudian mengubah namanya menjadi Lalabi atau bola-bola ubi, karena memang basic dari produk ini adalah bola ubi yang kemudian diisi dengan beberapa isian. Proses pembuatan bola-bola ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Dwi Anjani sebagai produsen dari Lalabi. Saya bertanggung jawab untuk mengolah bola-bola ubi menjadi Lalabi yang siap santap. Yang pertama kita lakukan yaitu membeli bahan berupa ubi di pasar. Nah, untuk ubi sendiri kita memiliki 3 warna ya, yang ada ubi ungu, ada ubi kuning, dan juga ubi putih. Selanjutnya rebus ubi tadi selama 15 menit lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, kita bisa menghancurkan ubi yang telah direbus tadi menggunakan sendok ataupun tangan. Untuk proses berikutnya, setelah dihancurkan ubi-ubi tersebut, kita tambahkan beberapa sendok dari tepung terigu. Kemudian kita bisa juga menambahkan sedikit garam agar ubi tersebut memiliki rasa. Untuk tambahannya lagi yaitu ada tepung maizena. Tepung maizena ini kita tambahkan 1 sendok saja agar nanti rasa dari ubi tersebut bisa renyah gitu. Dan selanjutnya adalah bagian
mengaduk dari semua adonan-adonan yang telah kita campurkan tadi. Udah. Oke, setelah semua bahan tercampur rata, kita akan membentuk bulatan-bulatan dari bola ubi itu, dan kita menggunakan timbangan di sini agar berat dari ubi tersebut bisa rata gitu. Setelah kami meratakan semua bentuk-bentuk tersebut, baru kita isi bola-bola tersebut dengan tergantung dari kriteria ubi tersebut. Misalkan ubi putih yang cenderung dia tuh sedikit keras, maka kita akan menambahkan rasa blueberry atau strawberry tadi itu tersebut. Jadi untuk rasa dari bola-bola ubi itu akan enak gitu. Dan selanjutnya untuk ubi ungu kita akan isi dengan gula merah yang dominan manis, karena rasa dari ubi ungu itu sedikit tawar ya teman-teman. Kemudian untuk warna yang kuning kita masukkan rasa coklat agar rasa coklat itu bisa mendominasi dari bola-bola ubi yang berwarna kuning. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahmatin. Di sini saya sebagai marketing dalam pembuatan usaha Lalabi ini. Peran saya di sini sebagai marketing itu yaitu memperkenalkan produk yang kami akan buat itu ke sosial media. Bukan hanya sosial media saja, tapi kami juga memperkenalkan promosi usaha kami ini dengan menjualkannya kepada pedagang-pedagang kecil atau usaha UKM. Yaitu misalkan saja kami menitipkan bola-bola ubi ini ke tempat-tempat strategis seperti dagangan yang ramai pembeli. Kemudian dengan itu mungkin usaha kami ini bisa dikenal oleh khalayak ramai gitu. Setelah itu kami juga di sini menggunakan sosial media sebagai media untuk memperkenalkan promosi usaha Lalabi kami ini, yaitu dengan cara membuat membuat sosial media berupa Instagram, Facebook, dan juga banyak dari teman-teman juga yang mempromosikan melalui WhatsApp. Kemudian setelah melakukan penjualan atau marketing itu, kemudian nanti para pembeli akan mengechat atau mengkonfirmasi ke saya untuk membeli. Selain menjual dari sosial media maupun dari pedagang-pedagang kecil, kami di sini juga membuka sistem PO atau pre-order, yaitu teman-teman bagi yang membeli nanti kita buatkan dulu caranya begitu, lalu kita antarkan ke teman yang membeli itu. Perkenalkan, nama saya Nurlita Dewi dengan NIM E1E021276. Di sini saya sebagai bendahara dalam usaha Lalabi. Baik, dalam modal awal kami mengeluarkan 91.600 dengan 3 pemesanan. Dan di sini kami baru mendapatkan pendapatan penjualan sekitar 14.500. Kemudian untuk hari kedua penjualan kami semakin meningkat, yaitu 15 mika. Pendapatan penjualan kami di sini 75.000. Nah, semakin hari penjualan kami semakin meningkat. Setelahnya kami mendapatkan setelah itu untuk produksi selanjutnya kami di sini mendapatkan 23 orderan dengan pendapatan penjualan 115.000 dengan total 41 mika dan 200.500 perak. Selanjutnya di sini kami mendapatkan 30 orderan atau 30 mika dengan pendapatan penjualan 105.000. Nah, dari keuntungan penjualan kami, di sini kami akan menggunakan pendapatan kami sebagai modal untuk produksi selanjutnya. Tantangan apa saja yang dihadapi selama proses produksi? Ya, dalam melakukan setiap usaha ada tantangan di dalamnya, tidak terkecuali dalam usaha Lalabi ini. Jadi tantangan yang kami rasakan yaitu yang pertama banyaknya tugas, sedangkan kita harus tetap melakukan produksi begitu, sehingga kita harus menentukan jadwal yang tepat untuk melakukan produksi. Kemudian kami mengakali dengan menggunakan sistem PO, yaitu dengan menentukan kapan di pre-order, kemudian kapan diproduksi begitu, sehingga
untuk memanajemen teman-teman yang lain juga. Nah, kemudian untuk kesulitan kedua atau tantangan yang kedua yaitu karena kami ini jarak tempat tinggal yang cukup jauh, sehingga untuk berkumpul itu agak sulit begitu, karena kita ada salah satu temannya dari KLU, kemudian ada yang di Dasan Agung juga saya begitu, sehingga memang cukup sulit untuk kumpul begitu. Untuk kesulitan yang ketiga yaitu karena jadwal kuliah juga lumayan padat, sehingga untuk COD itu kami agak keteteran, karena memang yang memesan ini tidak hanya dari wilayah sekitar produksi di Seganteng, mereka juga pesan ada yang dari Ketale dan sebagainya gitu. Kemudian untuk kesulitan yang terakhir mungkin di menjaga isiannya, karena isiannya itu ada salah satunya adalah selai, sehingga untuk menjaga itu kita harus benar-benar menjaga biar dia tidak jamuran. Nah, salah satu caranya itu dengan dimasukkan ke freezer gitu. Sedangkan untuk bahan-bahan yang lain mereka bisa tahan walaupun di suhu normal gitu. Harapan kedepannya semoga produk lalabi ini atau bola-bola ubi ini bisa semakin berkembang sehingga dikenal oleh masyarakat luas, dan diharapkan bisa menjadi ide usaha bagi teman-teman yang lain yang ingin membuka usaha dan bingung mau bergelut di usaha apa gitu. Demikianlah video perjalanan usaha dari produk lalabi ini, dari proses produksi hingga ke distribusi pemasaran ke konsumen. Saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.